Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi kali ini saya akan membahas tentang apresiasi puisi, materi hubungan intertekstual. Jadi langsung masuk ke pengertiannya. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, hubungan intertekstual dalam puisi adalah analisis yang melibatkan hubungan antara satu teks puisi dengan teks yang lain, termasuk hubungan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sajak. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang konsep ini. Yang pertama ada hubungan antar teks sajak. Pradopo menjelaskan bahwa intertekstualitas dalam puisi melibatkan hubungan antara teks sajak. Contohnya, judul puisi dapat memberikan gambaran tentang tempat dan kejadian yang dijelaskan dalam puisi itu sendiri. Yang kedua ada analisis semiotik dan struktural. Analisis semiotik dan struktural adalah bagian penting dalam pengkajian puisi intertekstual. Pradopo menggunakan analisis semiotik untuk memahami simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam puisi. Berikutnya ada ciri-ciri hubungan intertekstual puisi. Hubungan intertekstual dalam puisi merujuk pada cara suatu puisi menghubungkan dirinya dengan teks-teks lain, baik secara implisit maupun implisit. Berikut ada beberapa cara cirinya. Yang pertama, referensi atau kutipan-kutipan. Yang kedua ada parodi atau imitasi. Yang ketiga ada adaptasi tema atau motif. Yang keempat ada interaktualitas kultural. Dan yang terakhir ada dialog atau kontradiksi. Adapun ciri-ciri hubungan intertekstual puisi menurut Ahmad Djoko Pradopo yaitu ciri khasnya sebagai tanda, tidak boleh dilupakannya hubungan sejarahnya dengan sajak-sajak sebelumnya. Habis itu berikutnya ada puisi tidak ditulis dalam situasi kekosongan budaya. Sajak ditulis dalam pertentangannya dengan sajak-sajak zaman sebelumnya. Dan yang terakhir ada sajak sering meneruskan ciri-ciri sajak zaman sebelumnya maupun menentangnya. Berikutnya ada hubungan intertekstual pada puisi jua dengan doa menurut Djoko Pradopo. Dalam analisis intertekstual antara puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah dan Doa oleh Chairil Anwar terdapat persamaan dan pertalian dalam gagasan dan ungkapan keduanya. Padamu Jua menggambarkan si aku yang kecewa tetapi akhirnya kembali kepada Tuhan karena kesetiaannya. Dalam puisi Doa mengekspresikan si aku yang terasing tetapi akhirnya datang kepada Tuhan, merasakan bahwa tidak adanya tempat lain untuk mengadu. Kedua puisi menggunakan metafora lilin untuk menggambarkan Tuhan, dengan Chairil Anwar mengadaptasi metafora Amir Hamzah. Si aku dalam Padamu Jua dan Doa mengalami kesulitan dalam memahami Tuhan tetapi akhirnya menemukan ketenangan dengannya. Dan yang terakhir, meskipun memiliki ide yang mirip, ekspektasi dan penenang tema berbeda, mencerminkan tanggapan pribadi terhadap Tuhan. Amir Hamzah menanggapi wujud Tuhan sebagai kekasih. Tuhan diantrofomkan, diwujudkan sebagai manusia, kekasih gadis. Dengan demikian, kias-kiasan bersifat personifikasi dan romantis. Apa yang digambarkan Amir Hamzah berbeda dengan konsep Tuhan menurut Chairil Anwar. Antara aku dengan engkau terdapat jarak. Kekuasaan Tuhan itu mutlak. Ada hamba dan ada Tuhan. Maka Chairil Anwar tak memberinya bentuk manusia, melainkan kekuasaannya yang terasa. Dalam hal gaya ekspresi, Chairil Anwar menggunakan gaya imagisme, yaitu gaya yang mengemukakan pengertian dengan citra-citra, gambar-gambaran atau imaji-imaji.
Berikutnya ada hubungan intertekstual puisi dalam matamu dengan sajak putih menurut Djoko Pradopo. Yang pertama ada tema. Kedua puisi tersebut membahas tema cinta, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Dalam matamu mengangkat cinta yang lebih universal dan menyentuh sisi keindahan yang sederhana dan tenang. Sementara sajak putih lebih menekankan pada cinta yang lebih intens dan penuh gairah. Nah, yang kedua ada gaya bahasa. Sapardi dalam matamu menggunakan gaya bahasa yang lembut dan sederhana dengan metafora yang halus untuk menyampaikan perasaan. Sementara itu Chairil Anwar dalam sajak putih lebih eksplisit dan menggunakan diksi yang kuat dan tegas. Djoko Pradopo mungkin melihat intertekstualitas dalam cara kedua penyair ini menggunakan simbol-simbol yang berbeda untuk menyampaikan esensi cinta. Yang ketiga ada ekspresi makna. Kedua puisi ini meskipun memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda, sama-sama menggunakan perasaan cinta yang dalam, seperti cenderung menggunakan cinta dengan cara yang lebih kontemplatif, sedangkan Chairil Anwar mengungkapkannya dengan penuh gairah dan kekuatan. Djoko Pradopo dalam kajiannya mungkin menekankan bahwa hubungan intertekstual ini menunjukkan bagaimana karya sastra bisa saling berinteraksi, baik melalui tema, gaya, maupun makna, sehingga memperkaya pembaca dalam memahami dan merasakan pengalaman cinta yang disampaikan oleh kedua puisi ini.